itu yang dimaksud dengan tunggakan. Terima kasih Pak. Izin Pak Ketua, saya mencoba Pak untuk menjelaskan tentang tunggakan. Sesungguhnya tunggakan dan cicilan itu juga hampir sama. Hanya saja ini kalau saya juga boleh cerita sebagaimana yang telah Pak Ketua juga bercerita. Kalaulah kewajiban kita yang diformat harusnya itu membayar 1 juta dalam sebulan untuk jasa dan pokok, tapi kita mungkin kemampuan di lapangan berbeda. Ternyata setelah sisa gaji itu tidak mencapai 1 juta, bahkan ada yang setor itu hanya 500 taruhlah. Maka yang 500 itu dimasukkan ke tunggakan. Ada. Jadi kita hitung. Kalau jasa dan pokok itu untuk cicilan itu 1 juta, kemudian kemampuan bayar dari sisa gaji itu hanya 500, maka yang 500 itu diambil jasa dan pokok yang lain itu masuk ke tunggakan. Itu karena program kita sudah terprogram, jadi kemampuan tidak mencukupi ketentuan. Ketentuannya itu sudah terprogram, diprogram. Kemampuannya untuk bayar tidak mencukupi, sehingga selisih itu kita masukkan ke tunggakan. Jadi bisa saja akhirnya tunggakan jadi ngebengkak juga. Itu seperti itu. Mengapa Bapak juga dilihat? Mungkin di sini ada yang signifikan sekali. Kalau tunggakan ada beberapa kecamatan, ada di Cileles, kemudian di Curug Pitung juga ada. Ini terjadi mungkin dikaitkan dengan kita menggunakan kelemahan, mungkin menggunakan sistem komisaris. Itu semuanya sistem langsung, dan komisaris juga ada plus minusnya. Sistem komisaris ini yang terjadi seperti yang di Cibeber tadi. Sebab lamun Pak Hardi almarhum minjam langsung pribadi mah sampai sakit itu jika mau disetujui pengurus ya. Tapi karena ini terjadi atas nama orang lain, akhirnya terjadi seperti itu. Termasuk juga yang muncul di angka-angka ini di Cileles dan juga yang lainnya di Curug Pitung juga seperti itu. Sehingga kami dimasukkan ke dalam tunggakan. Jadi itu Pak, mudah-mudahan dari tunggakan ini walaupun tidak signifikan, kami telah menghubungi yang bermasalah. Udah ada beberapa orang yang kita panggil, walaupun tadi tidak signifikan, ada kesanggupan mungkin untuk mencicil yang mungkin kalau lihat di aturan jasa saja yang kita tentukan itu tidak mencukupi. Tapi apa daya, daripada tidak masuk sama sekali, kita coba kita masukkan, kita terima. Seperti halnya mungkin ada beberapa orang yang dari Cigemblong itu hanya masuk tiap bulan 500, kemudian juga dari Curug Pitung, walaupun mungkin tunggakannya ini di data kita itu sampai angka yang cukup lumayan. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh kami. Jadi bukan berarti tunggakan ini tidak diupayakan Pak.
tunggakan juga kita upayakan, hanya kemampuan mungkin yang terbatas. Betul. Ya, betul. Artinya ketika dihitung tadi 6,9, hampir kurang lebih 7 miliar dalam 100 tahun perjalanan dan itu tidak bergerak kali berapa persen kompensasi atau pinjaman jasa itu sudah segala sekali. Iya, betul. Minimalisir dari pinjaman tadi Pak. Iya. Tetap kita patokannya 3 kali atau menguranginya berapa kali sudah kemampuan tadi Pak. Betul. Ini terima kasih Pak. Kalau tadi saya sampaikan mungkin kalau kita langsung person belum kejadian, yang person itu kita di aturan itu setiap anggota itu hanya 3 kali simpanan. Dan kalaupun itu yang terpaksa kita berikan karena realistis dengan sesuai dengan kebutuhan dia, itu baru kita layani. Tapi karena ini banyak yang minjam nama orang, setelah dikonfirmasi dia tidak meminjam, akhirnya kita bebankan ke yang menandatangani yang ambil itu. Itu kejadiannya seperti itu, sehingga muncul kemampuan membayar, mencicil yang di luar kemampuan dia. Jadi betul Pak, untuk sementara ini yang jadi tunggakan itu tidak menghasilkan apa-apa koperasi. Ya. Terima kasih Pak Asnadi. Kalau diulas kita kembali kepada niat dan kebutuhan hari itu butuh memberin mual nepi kaki itu artinya guru gitu ya. Kita lanjutkan dengan penanya ketiga, yaitu Pak Didin. Kalau tidak salah menyimak saya bahwa maksud Pak Didin pembagian SHU langsung bersih gitu kan? Ya. Jadi karena SHU itu pajaknya terpisah, kesejahteraan itu terpisah dengan pajak badan ya bawaannya, terus rada mepet waktu namun Pak Awan, jadi tidak dipangmotongkeun pajaknya, jadi pajaknya setor setelah SHU diberikan. Jadi mohon maaf. Ya, memang hari idealnya mah gitu cenah ge Pak. Jadi si wajib pajak itu menyetor. Tapi untuk ke depan mah insya Allah kepengurusan yang baru urang hayangina lah ulah mikir deui menang 200.000 kudu dipulangkeun 20.000. Ya wayahna Pak pengurus baru nanti bersihan belah. Jadi tepi curigaan deh kanu ngabagikeun. Bener, gede ente. Iya, gitu ya. Insya Allah mohon maaf ya, itu bisa dipahami, gitu ya. Pajak tahun ini tekan berapa puluh juta Pak? Tekan badan kita. Tekan badan kita. Berapa juta kita setor pajak? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Memang aturannya seperti itu. SHU anggotanya 1,268 sekian miliar ya. 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 Jadi itu. Nanti tahun depan mah insya Allah dibersihkan ya. Nah. Khawatir itu ada kekhawatiran kepada sorotannya kepada kami. Iya. 10% itu untuk orang-orang yang ada di Bukan. Mending mun gitu, barang kalkulatorna 10% udah ditincak 15% Pak. Dipanyakikeun deui bae. Ya, kita lanjut ya. Pak Didin, ini yang kedua.
Mana ini bogana? Saya bertanya ulang nih ke Pak Didin. Maksudnya untuk disepakati atau untuk dijawab aja ini? Untuk disepakati. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan Pak Didin ada dua. Yang pertama, wayahna SHU bersihan tina pajak. Insya Allah tahun depan. Lamun tahun depan masih kena itu, ulah di store gedenya. Ulah di store gede. Ulah di store 10%. Yang kedua, masalah pemilihan pengurus yang sekarang akan dilaksanakan, usulan Pak Didin, karena pemilihan ini terbagi dua. Demokratis pertama adalah formatur, dan yang kedua demokratis yang kedua, tahap kedua adalah langsung. Pak Didin menginginkan pemilihan secara formatur. Apakah Bapak sepakat? Setuju? Setuju. Apakah Bapak-bapak sepakat kalau pemilihan pengurus ini dilaksanakan secara formatur? Setuju. Ini masih ketok. Setuju. Bapak dan Ibu sekalian, termen pertama sudah selesai. Termen kedua kita mulai lagi, tapi nasi belum datang. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan kepada termen yang kedua. Untuk 3 orang bertanya, silakan. Pak penonton, Pak Adik, Pak Pausep. Warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pengurus operasi tekad yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyambung lidah dari teman-teman, kalaupun memang ini sudah diperjuangkan oleh teman-teman para UPT, karena memang bentuk solidaritas. Alangkah salahnya saya kalau tidak saya sampaikan, Pak. Kalaupun memang ini tidak mungkin pada saat ini bisa diakomodir untuk hal ini, tetapi harapan kami ke depan untuk pengurus yang lama, tolong juga diperhatikan ini. Tentang komisaris, Pak. Komisaris, saya sudah baca dan pelajari, juga saya sudah terima informasi bahwa memang historis dari tekad itu berbeda dengan Subri. Kalau kemarin kita mengenal ada komisaris dari unsur bendahara, kemudian ada unsur UPT, dan berbeda dengan Subri ada unsur PGRI. Begini Pak, kalau bicara historis kita juga harus relevansi dengan kondisi real yang terjadi sekarang ini. Ketika UPTD dibubarkan, berubah nama ya, berubah nama, punten Pak, berubah nama menjadi Korwil. Ini akan terdegradasi Pak. Ada beberapa komponen di sana, diantaranya unsur bendahara, yang mana pada saat ini bendahara itu vital sebenarnya. Komisaris yang berjalan di UPTD itu sebenarnya saya lihat itu bendahara, diakui ataupun tidak, gitu ya. Karena UPT mah Pak hanya nanda tangan doang biasanya. Anu gugulusukan mah bendahara. Tetapi ke depan Pak perlu diperhatikan bahwa akan berubah semua itu. Ketika Korwil sudah terbentuk, bendahara sudah tidak ada, dan ada Kak Korwil doang, ketua Korwil saja. Tetapi anggota yang tersebar dan terserak di mana-mana itu adalah anggota PGRI Pak, perlu diketahui. Dan PGRI ini membawahi juga dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Artinya ruang lingkup PGRI itu lebih luas sebenarnya daripada ruang lingkup UPTD. Kalau UPTD itu hanya Korwil itu hanya kalau tidak salah nanti akan SD, TK, PAUD, SD, SMP saja. Itu yang kita terima. Tetapi PGRI lebih luas lagi, artinya powernya itu lebih gede Pak, lebih luas. Kemudian secara psikologis juga kami punya kedekatan.
dan bisa dimanfaatkan oleh koperasi untuk melakukan dobrakan di bawah Pak, melakukan gerakan di bawah. Makanya muncul suara-suara yang tidak enak ketika memang ini tidak diakomodir. Ayo kita lakukan gerakan belusukan katanya, keluar bersama-sama dari koperasi tekan, dan itu jangan sampai terjadi karena gerakan itu juga akan merugikan kita semua. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadzani al-hada wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pengurus, kami hormati pengurus Tekan Waras periode sampai dengan 2019 yang telah memberikan waktu dan tempat saya sedikit berbicara sepatah dua patah kata kaitan dengan keberlangsungan Tekan Waras ini. Yang mungkin, bukan mungkin, banyak harus dipastikan anggota rapat ini hanya satu dua yang mengenal baik saya, karena sudah dua pabriknya lama, udah pensiunnya, pertemuannya setahun sekali. Saya dari unsur pendiri. Tadi ada wacana tentang penasehat, ya kan? Sebetulnya kalau penasihat itu kalau ekstern adalah pembina, Dikbud dan dinas. Dinas dua ya, dinas sama Dikbud. Sekarang cuma dinas saja. Itu eksternal sebetulnya. Kalau di dalamnya pengawasnya ada PP. Tapi kalau penasehat memang kalau perlu dibentuk itu saya nggak baca tertib tentang pengesahan acara rapat ini. Kalau mau diadakan, sepakati dulu ada tambahan dalam acara rapat ini, ada pembentukan penunjukan penasihat Tekan Waras gitu. Kalau sepakati sekarang ya, saya jalan gitu. Kemudian sebetulnya ya sedikit aja sejarah Tekan Waras ini dulu sebelum tahun 85 belum berbadan hukum. Saya waktu jadi juru bayar TU hanya memotong meneruskan para KTL. Dulu kan dinas dan itu bisa. Yang nanggung ini para KTL staf dinas, Dikbud dulu Subri. Disimpul 2000, nggak ada RKT, nggak ada apa, karena belum berhukum. Makanya waktu tahun 2005 saya dengan bersama Pak Awan, Pak Nur dan sebagainya dibentuklah Badan Hukum Koperasi Tekan Waras. Kemudian tahun berikutnya saya menggagas untuk menetapkan secara hukum Tekan Waras ini ada pendirinya. Di antaranya para KTL waktu itu dan sebagainya. Dan sekarang sudah pada pensiunan, sudah meninggal, hanya beberapa orang lagi yang hadir. Mestinya Pak Kadang juga hadir, bisa ikut mewarnai kelangsungan sebagai pendiri ini. Bagaimana Tekan Waras selanjutnya? Mestinya begitu, tapi karena masuk, oh ya, itu bisa diungkapkan yang pula. Mestinya begitu. Pendiri itu memonitor bagaimana supaya itu berjalan langsung dan berkembang, mewarnai itu mestinya. Nah, jadi ulangi bahwa kalau mengakomodir bentuk penasihat koperasi sebagai penasihat intern boleh, asal disepakati
walaupun di sana ada tertib apa aja tidak ada, sepakati aja. Ada kan sah aja dalam RAT itu. Sidang paling tinggi di RAT itu BI Koperasi. Kemudian tadi mengenai usul Pak Didin, boleh-boleh saja kalau disepakati. Dan apalagi tadi disebutkan mau pilih mana, kemudian ini apa langsung apa mengatur tadi disebutkan. Jadi usulnya bisa dari mantan pengurus atau pendiri atau dari unsur tadi komisaris atau yang kasih kantor bisa begitu. Jadi nanti dulu ada nggak tanda rapat ini tentang penunjukan bersehat? Kalau nggak ada, kalau nanti kalau sepakat sekarang ada, gitu kan? Kemudian mengenai komatur juga, kalau sepakat jalan, tinggal disebutkan oleh pembawa acara atau pemandu unsur pemandu siapa aja, yang gimana aja, gitu. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Lagi ya. Pak Usep. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi kalau Bapak membandingkan Komisaris Subri dengan Tekad, maka inilah perbandingannya. Inilah perbedaannya antara Subri dan Tekad. Tidak usah sama antara Tekad dengan Subri. Tidak perlu Pak Didin. Ya. Kalau Subri menggunakan komisaris PGRI, Tekad itu menggunakan komisarisnya perwakilan. Di Subri tidak ada komisaris perwakilan, saya kira. Ada nggak? Ada. Orang perwakilan tidak usul. Ya. Kemarin kami ngobrol dengan Pak Kadis di kabupaten. Ada Pak Waseh, ada Pak siapa? Pokoknya Pak Kabit ya. Pak Waseh bicara itu, dibicarakanlah oleh kami. Ya, dibicarakan begini Pak. Kalau kami mengganti PGRI berarti ini gimana ya Pak Waseh ya? Nah, jadi sementara saya tidak mau panjang lah ngejawabnya Pak ya, takut salah saya ngejawabnya. Tapi mohon maaf, kalau kita memang urgen sekali, kita ada tahun depan. Kita ada tahun depan, ya. Sekarang, ya. Ya. Ini juga kan kita merevisi anggaran dasar. Anggaran dasar itu mencantumkan komisaris ini dan sedang dalam proses. Jadi perlu waktu. Perhitungan kami, makanya kami telat ini RAT tanggal 30. Sebelum tanggal 30 itu namanya apa? Barang itu namanya anggaran dasar itu revisi anggaran dasar sudah selesai. Ternyata tidak. Tetapi kan bapak-bapak sudah sepakat bahwa revisi dilakukan untuk kepentingan koperasi. Kenapa direvisi? Karena bendahara tidak ada lagi, diganti dengan bendahara masih ada. Silahkan itu perwakilan itu diisi oleh bekas mantan bendahara atau dari unsur PGRI. Sebab semua kecamatan memiliki unsur perwakilan. Silahkan diisi itu oleh PGRI.
Ya Pak, terima kasih. Yang kedua, apa yang tadi? Lupa lagi. Benar, bukan. Ke KUPT. KUPT itu kan kami di dalam anggaran dasar rumah tangga telah membackup kalimat atau kata KUPT dengan kata lain atau sebutan lainnya. Mau jadi apa nih sekarang namanya UPT? Ya, maka kami sudah siapkan kata atau sebutan lainnya. Yang penting itu masih di bawah dinas pendidikan. Ya. Mudah-mudahan kata-kata itu bisa menggapai umpamanya UPT sekarang jadi wadana namanya. Iya wadana iya dulunya itu UPT itu. Sebutan lain. Yang penting dia hidupnya adalah dinas kabupaten. Ya. Demikian Pak. Terima kasih ya. Yang terakhir dari Pak Haji Bahri ini patut kita hormati juga karena dia adalah salah seorang pendiri dari ya bawahnya. Sebenarnya Pak Awan pendiri mah. Pak Awan berikut para KTL. Kebetulan Pak Haji Bahri ini ada di kabupaten, saya ada di kecamatan. Seangkatan Pak Haji Bahri dengan saya, cuma dia adik kelas saya. Nasibnya kakak kelas saya. Iya, Haji Bahri itu kan lulusnya tahun 76 ya. 75. Saya 73. Saya 73. Berarti dia adik kelas saya. Nasibnya kakak kelas saya. Nah, iya. Nah gitu, iya mah supaya tahu. Kenapa? Guru nama? Lain. Bisa salah ngajawab. Lamun salah adik kelas. Lamun saya salah ngajawab adik kelas. Ngan beda adik saya mah Asep. Terima kasih atas masukannya Pak Haji. Insya Allah kemarin saya dipaksa oleh Pak Anop harus siap. Ayo naonan Pak. Oh naonan sarojeng kami siap. Ya. Jadi insya Allah saya siap menerima tantangan jadi penasehat. Tidak lagi pertanyaan ya. Jawaban tadi mah Pak Haji Bahri mah Haji Bahri eta adik kelas saya ke sekolah. Ngen nasibna kakak kelas saya. Maneh nama kepala dinas jabatan terakhirna. Ari amak mah amak ulum terakhirna. Teu naik-naik. Amak ulum banyak ulum gitu. Sama olot. Dan ibu sekalian, itu piring sudah terteng-tengan. Acara khusus ini nomor 7 dan nomor 8 alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Cuma pesan aja, pesan kepada pengurus yang akan melanjutkan cerita koperasi ini, mudah-mudahan jangan sampai segala kekurangan dan kelemahan selama saya memimpin koperasi TK Dwaras ini buang ari nu teu hade mah ya. Meureun di samping ada yang teu hade aya beureun saeutik mah dicontohin lanjutkeun gitu nya. Saya tidak merasa berhasil di dalam melaksanakan kepengurusan koperasi ini. Demi Allah saya tidak merasa berhasil. Dan demi Allah pula saya tidak berniat untuk
mencari keuntungan dari koperasi. Untuk itu lanjutkan oleh, ini kata-kata terakhir nih, kan menuju terakhir emisioner ya. Ya, untuk itu lanjutkan oleh bapak-bapak pengurus yang akan datang. Sekali lagi saya mohon, walaupun nanti ini pengurus ini dipilih secara formatur seperti kehendak bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan terpilih orang-orang yang amanah. Doakan ku bapak-bapak yang amanah, yang jujur, yang benar, yang membela perkoperasian, khususnya koperasi TK Dwaras. Dengan kalimat akhir tersebut, maka kami menyatakan diri demisioner dari Koperasi Tekad Waras. Kita lanjutkan pemilihan pengurus masa bakti 2010, 2020, 2024. Karena sudah dinyatakan saya yang memandu, maka di samping saya ini mohon turun. Saya aja sendiri. Jadi ada baik. Dan belum dia sok narewong belum pemasukan teh ya begitu. Dan ibu sekalian, Pak Kadis, alhamdulillah, terima kasih Pak. Pas mau pemilihan ini, mana dia? Pak Rusli, tadi dia gerak. Masuk kepada acara pengesahan, ya Pak. Kita berurut saja. Betul Pak Haji Fahri bahwa itu masukan, jadi tidak tercover di dalam program. Jadi langsung aja kepada rapat peserta rapat tahun itu, kata akhirnya begitu. Untuk itu tinggal suarakan aja, apakah bapak-bapak setuju ada pengawas penasehat satu orang di Koperasi TK Dwaras ini? Setuju, terima kasih. Maka penasehatnya adalah saya. Siap-siap itu pengurus koperasinya dinasehati itu aman. Ini juga contoh buat Supri supaya ada penasehat. Bab 7 pada anggaran rumah tangga TK Dwaras pasal 8. Pertama, untuk masa jabatan 2020-2024 harus diadakan pemilihan dan penetapan pengurus baru. Susunan pengurus KPRI TK Dwaras tahun periode tahun 2020-2024 adalah A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara, E. Wakil Bendahara. Itu saja. Karena cara pemilihannya sudah disepakati formatur. Di dalam aturan formatur maka telah diatur di dalam anggaran rumah tangga ini bahwa rapat anggota menetapkan tim permatur sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 atau A. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Ada Pak? Terima kasih Pak. Aduh Pak, sekretaris lagi. Silahkan Pak.
mendampingi mantan ketua. Hari pangsiunan marada bebas nya nyarios. Atuh budak ieu pejabat ini. Yang kedua atau B, unsur B, dari unsur kantor koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Ada Pak? Silakan Pak. Yang C, ketua pengurus lama. Mantan. D, 2 orang komisaris, berarti dari UPT. Silakan. Ketua paguyubannya kuasa ya. Coba tunjuk hiji deui ketua paguyuban. Pak Haji. Siapa? Pak Haji Dindin Rohyudin MM. Tukang leumeng. Lengkap 5 orang. Aturan selanjutnya nomor 2, tim permatur mengadakan rapat singkat secara tertutup untuk menentukan susunan pengurus 2020-2024. Selanjutnya tim permatur mengumumkan susunan pengurus Koperasi Tekad Waras periode 2020-2024 dan meminta pengesahan kepada rapat anggota. Jadi salila formatur kaburi ulah kemana-mana ya. Silakan, kami akan melaksanakan amanat ini. Sedikit ada perbedaan namun diakhiri dengan satu kesepakatan. Iya Bapak. Punten Pak. Terima kasih atas kehadiran yang punya koperasi. Pak, yang punya koperasi ini kepala dinas Pak. Nah jadi hari macam hukum dengan dulu koperasi. Kita mah hanya menjalankan amanat kepala dinas atau dinas pendidikan lah. Mulai koperasi Tekad Waras, lamun daya dinas pendidikan Kabupaten Lebak. Pendek aja gitu aja. Nah demikian Bapak Ibu hasil kesepakatan kami, hasil coret-coret dan berbagai macam masukan. Inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, para hadirin. Alhamdulillah tadi kami dari tim formatur sudah berembuk dan menghasilkan beberapa nama untuk menjadi pengurus Koperasi Tekad Waras periode 2020-2025, yaitu sebagai berikut. 1. Ketua, yaitu Bapak Haji U. Rusli SPD.
Oh, Dr. Andes ya. Dr. Andes Bapak Haji U. Rusli. Kemudian Wakil Ketua Bapak Wahyudin SPD. Pak Wahyudin. Sekretaris Bapak Dedi Taufik SE. Bendahara Bapak Warsito SE. Dan Wakil Bendahara Bapak Minggus MPD. Itu barangkali dari 5 nama tadi yang sudah disepakati oleh tim formatur. Maka kepada yang sudah disebutkan namanya tadi agar bisa hadir di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat disahkan? Terima kasih. Kepada pengurus baru yang baru saja ditunjuk atau dibentuk, supaya berdiri di sini nih. Ya, Pak Rusdi. Kumaha kan langsung dilantik ya Pak. Kepada petugas pelantik disaksikan oleh Bapak. Hah? Oh, iya. Badan pengawas. Ya. Saya kebetulan pengawas ada yang nuturkeun ketua pangsiun tuh ya. Jadi saya minta yang seperti Irman lah, coba ngacung atau diusulkan siapa. Terima kasih. Pak Sarip ya. Mana Pak Sarip? Setuju Pak Sarip? Setuju. Terima kasih. Maju Pak Sarip. Ulah nggak maju didinya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya nggak ada sebenarnya acaranya nih. Pelantikan pengurus tahun 2020-2024. Kepada yang telah disebut namanya, mohon ke depan untuk dilantik. Iya Pak, begitu ya. Terima kasih. Yang pertama Pak Haji Rusli. Hari penasihat mau dilantik Pak. Untuk dilantik. Sahanarana Sarip naon? Sarip doang. Pak Rusli, gerak ke harap. Berang ya. Teuing ke harap Pak. Wah. Oke, Tan. Bentar ya. Oke. 1, 2. Lagi. Bentar, Tan. 1, 2, 3. Alhamdulillah melalui sistem formatur kepengurusan calon kepengurusan KPRT Katuaras untuk masa bakti 2020-2024 sudah selesai, termasuk badan pengawas. Untuk itu mohon maaf rada tepat nih karena terlalu cepat ya Pak.
mantan ketua. Untuk itu saya panggil mulai dari Bapak ES Haji U. Rusli NR depan, disusul Bapak Wahyudin SPD, kemudian Pak Dedi Taufik, Pak Warsito, Pak Minggus, dan satu lagi sebagai pengawasnya Pak Sarip ya. Sarip aja Pak, nggak pakai ini. Pak Jilis sudah ada, Pak Wahyudin sudah, Pak Dedi Taufik sudah, Pak Warsito sudah, Pak Minggu sudah, dan Pak Sarip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah sumpah. Pertama, Saudara DRS Haji U. Rusli MM. Kedua, Bapak Wahyudin SPD. Ketiga, Bapak Dedi Taufik SIP. Keempat, Bapak Warsito SE. Kelima, Bapak Minggus MPD. Dan keenam, Bapak Sarip. Untuk diangkat pada jabatan ini, bersediakah saudara diambil sumpah? Menurut agama? Oke. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dengan sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah SWT dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Turutkan dengan hikmah ucapan kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus pengawas KPRI Tekad Waras akan selalu berpegang teguh pada ketentuan undang-undang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan yang berlaku pada koperasi. Pelaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus pengawas KPRI Tekad Waras akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus pengawas KPRI Tekad Waras akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya serta anggota pada khususnya. Kata-kata pelantikan agar didengarkan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayahnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 di hadapan peserta rapat anggota KPRI tingkat waras berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan ini resmi melantik nama DRS Haji U. Rusli MM sebagai Ketua. 2. Wahyudin SPD sebagai Wakil Ketua. Dedi Topik SIP sebagai Sekretaris. Warsito SE sebagai Bendahara. Minggus MPD sebagai Wakil Bendahara. Sarit sebagai anggota pengawas. Masing-masing sebagai pengurus dan pengawas KPRI tingkat waras untuk periode masa bakti 2020-2024. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin.
Disampaikan dengan hormat kepada seluruh kepala UPT setelah selesai makan untuk masih tetap berada di ruangan ini. Sekali lagi kepala UPT setelah selesai makan tetap berada di ruangan ini. Terima kasih. Ibu sekalian, setelah melaksanakan pelantikan pengurus yang baru, kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Selanjutnya kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran serta partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.